Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan juga kita hadiahkan untuk para penyebar Islam Nusantara, para wali dan ulama-ulama terdahulu. Lahumul Al-Fatihah. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara. Indonesia dulu, sebagaimana kita ketahui, dikenal sebagai Nusantara. Maka saya memilih tajuk Indahnya Islam Nusantara, karena memang Islam Nusantara ini adalah sebuah frase yang menunjukkan bahwa ada warna Islam khas, ada warna Islam unik yang terdapat di bumi tercinta Nusantara ini, di Indonesia kita ini. Indahnya Islam Nusantara ini nanti setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa mengetahui. Yang pertama yaitu mengetahui proses masuknya Islam di Nusantara. Lewat jalur apa saja Islam masuk di Nusantara itu. Kemudian diharapkan juga kalian bisa mengetahui bukti masuknya Islam, karena sejarah berbicara tentang bukti. Kalau tanpa bukti itu bukan sejarah, tapi mitos. Kemudian kalian juga harus bisa mengetahui setelah pembelajaran ini, menjelaskan bahkan penyebab mudahnya berkembang dan menyebarnya Islam di Nusantara. Anak-anak sekalian, proses masuknya Islam di Nusantara ini melalui 5 cara. Cara yang pertama yaitu cara perdagangan. Pada tahap awal, memang Nusantara ini sudah merupakan jalur yang lama dikunjungi oleh para pedagang-pedagang dari Asia Barat, dari Asia Jauh. Belum ada Eropa saat itu. Jalur perdagangan ini kemudian dimanfaatkan hingga pada abad ke-7 sudah mulai ada Islam, dan pedagang-pedagang pun sudah mulai ada pedagang Muslim yang ikut singgah di Nusantara ini untuk ikut berdagang. Dan pada tahap berikutnya mereka membentuk perkampungan-perkampungan yang nanti disebut sebagai pekojan. Kalau kalian berjalan ke daerah kota, itu ada namanya daerah pekojan. Itu adalah kampung orang-orang Arab, orang-orang Muslim. Dulu disebutnya sebagai pekojan. Kemudian cara masuknya atau proses masuk Islam yang kedua itu adalah melalui cara perkawinan. Kadang-kadang disebut juga dengan cara sosial. Pedagang Muslim yang datang ke Indonesia kemudian berbaur dengan masyarakat, bukan hanya berbaur, untuk lebih menguatkan lagi ikatan mereka dengan masyarakat, mereka mengadakan pernikahan dengan penduduk-penduduk setempat, dengan penduduk-penduduk Nusantara yang asli Nusantara. Dengan cara seperti ini, maka ikatan mereka dengan keluarga-keluarga Nusantara itu semakin erat, dan ini yang membuat Islam mudah diterima dan mudah menyebar. Kemudian cara yang ketiga yaitu pendidikan dan pengajaran. Tentu kalian kenal pesantren, kalian juga kenal madrasah-madrasah. Ini adalah bentuk-bentuk lembaga pendidikan dan pengajaran yang dulu memang sudah diwariskan oleh para penyebar Islam awal di Nusantara ini. Kita kenal ada di antaranya pesantren Sunan Giri. Pesantren Sunan Giri yang ada di daerah Jawa Timur, daerah Giri Kedaton. Ini santri-santrinya dari Maluku. Bahkan ada yang lebih tua dari pesantren Sunan Giri, yaitu pesantren guru dari Sunan Giri, pesantren Sunan Bonang. Pesantren Sunan Ampel, disebut dengan Ampel Denta. Melalui pesantren ini, Islam dikenal oleh masyarakat. Santri-santri yang belajar di pesantren-pesantren awal, kemudian selesai mereka mengaji, belajar, dan sudah waktunya mereka untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, mereka kembali ke kampung halaman dan menyebarkan Islam, memperkenalkan Islam kepada penduduk-penduduk yang saat itu belum Muslim. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memudahkan dalam mengerti dan menerima ajaran Islam. Sebelum Islam sudah ada ajaran Hindu, sudah juga ada ajaran Buddha, yang masing-masing agama itu
juga mengenal adanya Tuhan. Alam pikiran masyarakat Hindu dan Buddha di Nusantara kemudian dicoba dipelajari, dipahami oleh para penyebar Islam, dan titik temunya atau cara terbaiknya ini bisa dituangkan melalui cara tasawuf, yaitu mengenal Tuhan, kedekatan Tuhan dengan makhluknya, kedekatan Tuhan dengan ciptaannya. Namun lebih dari itu semua, tasawuf dalam arti sederhana yaitu mendekatkan diri pada Tuhan dan juga dengan menanamkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia ini, para penyebar Islam kemudian menimbulkan rasa simpati, rasa ketertarikan dari penduduk Hindu dan Buddha Nusantara, yang akhirnya mereka ingin mempelajari Islam. Kemudian cara yang kelima yaitu kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia juga melalui jalur atau melalui cara kesenian, dengan menciptakan lagu-lagu daerah, membangun seni bangunan, kemudian juga seni pahat. Para penyebar Islam ini menarik minat dan menarik ketertarikan orang-orang Hindu dan Buddha saat itu untuk mengenal lebih jauh tentang Islam. Inilah 5 cara dan proses masuknya Islam ke Nusantara. Nah, setelah kalian mengetahui itu, tentu ada pertanyaan. Kapan sih sebenarnya Islam masuk Nusantara itu? Apakah seumur Islam itu sendiri, itu sejak Rasulullah SAW, ataukah ada pendapat lain? Paling tidak ada 3 pendapat yang menyatakan masuknya Islam, 3 pendapat berbeda yang kadang-kadang disebut juga dengan 3 teori yang berbeda. Yang pertama yaitu menyatakan masuknya Islam pada abad ke-7. Dalam seminar yang dilakukan di Aceh, ini menunjukkan bahwa ada catatan perjalanan Al-Mas'udi yang menyatakan bahwa pada tahun 675 ini sudah ada utusan dari Raja Arab Muslim. Tidak disebutkan pasti siapa itu rajanya, tapi ada yang mengatakan adalah utusan dari dinasti Bani Umayyah untuk menemui Raja Kalingga saat itu, yaitu Ratu Sima. Lebih dari itu juga ada yang mengatakan tahun 648 Masehi itu telah ada koloni atau perkumpulan Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Nah, tahun 600-an ini disebut dengan abad ke-7. Ini menunjukkan bahwa sejak abad ke-7 memang Islam sudah ada. Tidak lama setelah Rasulullah wafat, Islam sudah sampai ke Nusantara. Ini abad ke-7. Karena yang membawa langsung orang-orang Arab, yaitu dinasti Bani Umayyah, ada yang mengatakan, atau para sahabat Rasulullah langsung, maka teori ini kadang-kadang disebut sebagai teori Makkah, karena dibawa langsung oleh orang-orang Arab Makkah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Islam baru masuk ke Nusantara abad ke-11. Buktinya apa? Sebagaimana di awal tadi saya katakan, sejarah itu perlu bukti. Kalau tidak ada bukti, itu namanya mitos atau kadang-kadang disebut dengan dongeng. Apa buktinya di abad ke-11? Para arkeolog menemukan satu makam di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur, yaitu satu makam bertuliskan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Tulisannya, khotnya yaitu khot Rik'i. Khot Rik'i ini yang ditemukan di makam Fatimah binti Maimun ini adalah khot yang saat itu hanya populer di Persia, Iran sekarang. Nah, pada nisan itu juga tertuliskan angka tahun Hijriah yang jika dikonversi atau jika diubah ke Masehi, tahunnya yaitu tahun 1082. Atas dasar ini, maka disimpulkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-11. Yang kedua ini kadang-kadang disebut dengan teori Persia, karena sebagaimana tadi sudah saya singgung bahwa tulisan Rik'i saat itu populer hanya di Persia. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-13. Buktinya antara lain catatan Marco Polo yang mengatakan bahwa dia sudah berjalan dan menjumpai adanya kerajaan Islam Perlak di Sumatera, tepatnya di Aceh pada tahun 1292. Ada juga yang mengatakan selain itu adalah makam dari Raja Malik As-Saleh, pendiri kerajaan Samudra Pasai,
yang angka tahunnya berangkat tahun 1298. Inilah 3 teori yang menyatakan masuknya Islam ke Nusantara. Memang 3 teori yang berbeda, namun kita bisa mempertemukannya. Cara mempertemukannya antara lain dengan kita memberikan satu tahap atau satu fase. Abad ke-7 mungkin itu baru fase persiapan. Fase persiapan di mana para pedagang muslim belum membentuk perkampungan-perkampungan, tapi masih sekedar singgah. Kemudian abad ke-11, ini fase berikutnya, para pedagang muslim sudah mulai singgah, menetap, bahkan membentuk keluarga dan perkampungan-perkampungan muslim. Apakah sudah ada kerajaan? Belum. Fase kedua. Nah, kemudian pada fase ketiga, abad ke-13, disinilah mulai adanya kekuatan untuk membangun sebuah kerajaan Islam. 3 pendapat atau teori yang berbeda ini bisa kita pertemukan dengan memberi periodisasi atau pembagian fase-fase Islam di Indonesia. Anak-anakku sekalian, Islam di Indonesia ini mudah berkembang dan diterima masyarakat. Karena memang Islam di Indonesia datangnya tidak dengan cara yang menyebarkan rasa takut, bukan dengan cara teror, bukan juga dengan peperangan, bukan dengan cara penaklukan. Tapi Islam datang ke Nusantara dengan cara damai. Selain itu, para pedagang muslim berbaur dengan masyarakat setempat. Bahkan ada yang menikah, tadi telah disinggung. Dengan berbaurnya masyarakat muslim ini, mereka tidak merasa bahwa mereka lebih mulia, tapi berbaur dengan masyarakat ini menyebabkan Islam mudah diterima. Akhirnya penduduk Nusantara yang saat itu belum muslim bersimpati. Oh, ternyata orang-orang muslim itu akhlaknya mulia. Oh, ternyata orang-orang muslim itu mau bergaul dengan kita. Kemudian yang ketiga, ini lebih kuat lagi menikah. Para pedagang muslim ini kemudian menikah dan membentuk keluarga-keluarga Islam, bahkan membentuk perkampungan-perkampungan Islam yang nanti pada saatnya semakin banyak, semakin kuat, dan pada saatnya menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu yang pernah ada di Nusantara. Inilah yang bisa kita tuangkan pada pertemuan kali ini. Diharapkan nanti setelah ini kalian bisa mengetahui, yaitu pertama, kalian bisa mengetahui ya, proses masuk Islam di Nusantara. Kemudian kalian juga bisa mengetahui masuknya Islam di Nusantara itu abad keberapa, disebut dengan teori apa, dan juga kalian bisa mengetahui dan menjelaskan penyebab mudahnya Islam berkembang di Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat dan semangat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.